Kita akan melanjutkan sesi kita dan sekarang kita akan masuk sesi saya yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang keangkuhan hidup. Mari kita membaca sekali lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua dari ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan sekali lagi pemberitaan firman Tuhan pada sesi yang keempat di hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang sudah mencelikkan mata rohani kami adalah Tuhan yang juga akan membukakan pikiran kami untuk kami memahami tema tentang keangkuhan hidup. Tuhan berkati setiap kami dan pakailah hamba-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatikan diam 1 Yohanes pasal yang kedua tadi. Di sini dikatakan di ayat ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi di ayat 16 ini kita melihat ada satu fakta yang dipaparkan oleh Yohanes yang adalah Rasul Tuhan Yesus, dan dia membicarakan mengenai 3 poin yang kita bahas, yaitu keinginan daging, lalu keinginan mata, lalu hari ini kita akan bahas tentang keangkuhan hidup. Dan 3 poin ini dikatakan ada di dalam dunia, saudara. Di sesi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai musuh yang ada di luar. Lalu perhatikan salah satu musuh yang ada di luar itu adalah dunia. Dunia menawarkan segala sesuatu kepada kita semua. Dunia menawarkan kenikmatan mata. Dunia menawarkan kenikmatan hidup. Dunia menawarkan segala sesuatu pencapaian yang bisa dicapai oleh manusia, sehingga manusia mencapai prestasi yang paling tinggi, akhirnya menuju kepada keangkuhan hidup. 3 poin mengenai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini juga adalah musuh di dalam diri manusia. Diri manusia mempunyai keinginan seperti itu, seperti yang ada di dalam dunia ini. Setan di dalam dunia dengan segala tipu muslihat dia dan kelihayan dia ingin mencengkram manusia dan ingin merebut manusia. Maka cara merebut manusia, dia memakai 3 cara ini. Selain dari cara-cara yang lain, ada 3 cara yang setan pakai melalui jalur dunia, lalu menghidupkan kembali keinginan di dalam diri setiap kita. Di seri yang pertama saya sudah katakan bahwa semua musuh eksternal ini sifatnya menggoda, ini sifatnya tidak memaksa, tetapi menawarkan. Yang paling bahaya, setiap orang dicobai oleh keinginannya di dalam. Nah, keinginan di dalam, kita akan membahas hari ini tentang keangkuhan hidup. Manusia mempunyai benih dosa, keinginan daging, benihnya sudah ada. Lalu keinginan itu akan dibuahi. Ditambah lagi dunia menawarkan banyak keinginan daging yang kita bisa nikmati. Akhirnya dari dalam kita dicobai oleh diri sendiri, dicobai oleh keinginan kita, lalu dari luar kita terangsang oleh semua godaan-godaan di dalam dunia, dan kita menjadi bernafsu kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Lalu manusia mempunyai semacam dorongan untuk terus melihat, untuk terus mau mengetahui, rasa penasaran ingin melihat. Dunia juga menawarkan begitu banyak keindahan yang bisa memuaskan mata dari manusia. Kalau saudara naik mobil menuju tol, lalu di tol itu macetnya panjang sekali. Saudara sudah duga, di depan pasti tabrakan sangat parah.
Setelah ngantri 1,5 jam, lambatnya minta ampun, begitu sudah tiba di titik pusat kemacetannya, itu adalah ada orang yang tabrakan. Dan orang yang tabrakan itu dengan mobil yang masih ada di pinggir, saudara sudah duga pasti sudah hancurnya luar biasa. Ternyata waktu saudara lewat, hanya kaca spion yang pecah. Kenapa bisa macet total seperti itu? Karena manusia punya keinginan tahunya begitu tinggi dan ingin melihat. Karena ingin melihat, maka semua buat pelan. Semua turunkan kecepatan mereka untuk mata bisa melihat. Bila perlu foto sebentar atau rekam, lalu dia upload untuk menyatakan saya orang yang pertama yang mengupload cerita ini, saudara. Manusia ingin sekali mengetahui banyak hal yang kalau bisa dia adalah orang pertama yang duluan tahu. Kalau orang sudah tahu, dia juga ingin tahu. Kalau bisa, saya yang tahu duluan. Maka keinginan dari mata manusia, ini keinginan yang kalau tidak dijaga dengan baik, akan menjadi liar, saudara. Waktu keinginan mata ini menjadi liar, ditambah lagi dunia menawarkan segala keliaran itu, maka jatuhlah manusia ke dalam dosa yang begitu fatal. Banyak orang yang kirim anaknya sekolah di luar negeri. Begitu anaknya sampai ke luar negeri, dia melihat seluruh tawaran dunia yang begitu menggiurkan, maka mata dia sudah melihat semua tawaran-tawaran dunia. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa melalui mata yang memandang tersebut. Lalu bagaimana dengan keangkuhan hidup? Nah, hari ini kita akan menyelesaikan tema ini, yaitu tentang keangkuhan hidup. Dunia menawarkan persaingan, saudara. Barang siapa yang bertahan, maka dia yang akan mendapatkan posisi. Barang siapa yang bisa dengan otak yang pintar, barang siapa yang mempunyai kuasa, maka dia bisa menjajah teritori yang lebih luas. Maka kita lihat dunia ini terjadi semacam ketimpangan. Dunia menawarkan persaingan. Saudara mulai sekolah, di sekolah sudah ada semacam pemberian hadiah kepada yang lebih pintar, lebih rajin, lebih berprestasi dibandingkan yang kurang berprestasi. Akhirnya mulai terjadi perbandingan, lalu yang mampu akan mendapatkan pujian. Yang kurang mampu tidak mendapatkan pujian. Akhirnya yang mampu waktu mendapatkan pujian, dia salah mengkonsumsi pujian. Akhirnya pujian yang dia terima membuat hatinya, hidupnya mulai menjadi orang yang sombong. Saya kemarin dipuji oleh guru, kamu murid yang terpintar di kelas ini. Akhirnya dia telan kalimat itu, dia terus ngulang-ngulang sebelum dia tidur. Terus review kembali. Terus kalau bisa diputar kembali semua kalimat-kalimat si gurunya. Untuk apa? Untuk menyenangkan kuping dan hatinya kembali. Dan akhirnya besok dia ke sekolah. Cara jalannya langsung berubah. Karena kesombongan sudah merasuk hidupnya. Dimulai dari pujian. Pujian kadang-kadang bagus. Kadang-kadang pujian itu justru membuat orang yang belum siap menerima pujian dan belum dewasa menerima pujian, akhirnya pujian itu menina bobokkan dia, lalu akhirnya setelah dia sadar dengan semua banyaknya pujian dari segala macam penjuru terus memuji dia, akhirnya dia mengambil keputusan, saya memang orang yang layak dipuji. Saat itulah kita akan melihat kejatuhan di dalam hidupnya akan dimulai. Awal kejatuhan manusia, Kitab Amsal mencatat adalah kecongkakan atau kesombongan. Kesombongan adalah awal kehancuran dari manusia itu, saudara. Mengapakah manusia bisa menjadi sombong? Apa kesombongan manusia? Kita sudah membahas di seri sebelumnya. Kesombongan manusia bukan kesombongan yang murahan. Kesombongan manusia adalah kesombongan tingkat tinggi. Kesombongan manusia dimulai bukan kesombongan duniawi. Kesombongan manusia di dalam dunia dimulai dari kesombongan rohani. Masih ingat? Adam dan Hawa, mereka ingin jadi Tuhan. Tidak ada urusan dengan duniawi.
Tidak ada urusan dengan ingin banyak taman. Tidak ada urusan dengan ingin memiliki sebidang tanah di bumi yang Tuhan cipta. Tidak ada urusan dengan begitu menggiurkan emas-emas yang disebut di dalam kitab Kejadian di Taman Eden itu. Tidak menarik hati mereka untuk memiliki satu buah sungai yang dicatat di dalam kitab Kejadian di Taman Eden itu. Tidak ada semacam nafsu duniawi untuk memiliki, untuk menguasai sebidang lokasi tanah, binatang, dan lain-lain. Tetapi yang ada adalah apa? Ingin mau menjadi Tuhan. Maka kesombongan kita lihat berhubungan dengan hal rohani. Karena kesombongan berhubungan dengan hal rohani, maka kesombongan juga harus diselesaikan dengan yang bersifat rohani. Dari akar kesombongan rohani itu, nanti akan muncul semua kesombongan-kesombongan di dalam dunia. Mengapa saya katakan kesombongan rohani merupakan inti pertama? Karena ini catatan di dalam Alkitab. Dan Alkitab mencatat, mengapakah muncul berkali-kali mengenai merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri. Kenapa ada kata merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri? Supaya mereka belajar merendahkan diri. Supaya mereka merendahkan diri. Seorang raja akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa muncul di dalam Alkitab? Orang Israel di padang gurun 40 tahun. Tuhan latih mereka supaya mereka merendahkan hati mereka. Lalu kenapa muncul tema ibadah berhubungan dengan merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan? Ibadah berhubungan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena sejak manusia jatuhkan dosa, manusia ingin menjadi Tuhan, maka manusia tidak akan lagi merendahkan diri kepada siapapun karena dia sudah mencapai posisi yang tertinggi, yaitu Tuhan. Nah, kalau begitu, manusia yang sudah mencapai posisi ingin jadi Tuhan, maka suruh dia rendahkan diri. Dia sulitnya luar biasa. Karena sudah tidak menghargai Tuhan yang tertinggi, dia sudah merebut posisi Tuhan yang tertinggi, maka itu nanti cikal bakal akan muncul kesombongan di dalam duniawi. Karena saya sudah seperti Tuhan, saya bisa segala sesuatu. Tetapi otak saya masih belum mampu, maka aku harus belajar segiat-giatnya untuk mencapai satu prestasi ilmu yang saya kejar. Akhirnya saya sudah menguasai, saya akan merasa diri melampaui semua yang lain. Maka kita lihat manusia berdosa selalu ingin mengejar apapun di dalam dunia ini untuk mencapai level yang tertinggi. Setelah capai level tertinggi, dia mulai bandingkan dengan orang yang belum capai. Karena itu benih kesombongannya adalah kesombongan rohani. Kesombongan seorang kaya. Dia sudah mencapai semua prestasi dia. Dia sudah mendapatkan begitu banyak kekayaan dengan usaha dia sendiri. Setelah itu dia berpuas diri seperti paman Gober. Dia taruh semua uang ada di lumbung uang. Lalu dia berenang di lumbung uang. Dia merasa pencapaianku sudah capai demikian luar biasa. Pencapaianku sudah mencapai pencapaian yang tidak dicapai oleh siapapun. Aku menikmati uangku. Aku bukan hanya simpan uangku. Aku bisa tidur bersama dengan uangku dan bisa berenang di dalam uangku. Oh, begitu kayanya dia. Alkitab mengatakan, kalau kau punya kekayaan begitu banyak, apa gunanya kalau engkau kehilangan nyawamu? Jadi yang paling berharga bukan pencapaian yang diterima. Karena semua pencapaian yang diterima, saudara harus sadar, kalau bukan Tuhan yang kasih, kau tidak mungkin akan dapat. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, kau harus gunakan dengan baik-baik. Kalau kau tidak sadar, kadang-kadang itu adalah pemberian dari setan. Karena setan juga menawarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan-jangan setan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang kasih, hati-hati. Kadang-kadang Tuhan kasih berlebihan supaya mereka kuuji. Ini mirip seperti manna. Tuhan kasih manna kepada bangsa Israel berlebihan. Sudah ambil satu orang satu porsi. Masih ada manna yang tersisa. Tuhan kasih lebih. Untuk apa? Supaya menguji mereka. Engkau masih ambil atau engkau stop?
Tuhan bilang, kau harus stop setelah ambil porsimu. Mereka ambil lagi. Tuhan kasih berlebihan. Tuhan kasih burung puyuh. Tuhan juga kasih lebih. Sehingga mereka bisa makan sampai keluar dari mulut-mulut mereka, saudara. Tuhan kasihnya lebih. Kalau Tuhan sudah kasih berkat berkelebihan, hati-hati, saudara. Tuhan sedang menguji saudara di dalam menggunakan berkat tersebut. Lalu kita kembali ke sini. Kunci kesombongan itu dimulai dari kesombongan rohani, yaitu ingin menjadi seperti Tuhan. Saudara, kalau pelajari cerita Adam dan Hawa, tidak ada unsur, ada yang bersifat dunia di situ. Tidak ada. Kau makan buah. Makan buah sesuatu yang sudah dilakukan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Makan buah. Tidak ada kesan memiliki pohon tersebut. Menguasai lahan di situ. Makan buah, setelah makan mereka tahu akan ke WC. Setelah makan pasti kelak akan dibuang juga. Di dalam waktu tertentu pasti harus keluar. Setelah makan akan keluar. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dipegang lama, saudara. Kalau buah itu sudah dipetik, dibiarkan berapa hari akan rusak. Kalau buah sudah dipetik lalu dimakan, setelah makan masuk ke dalam, tidak lama kemudian pasti akan dibuang. Lalu dapat, akhirnya hilang. Dapat, akhirnya buang. Tidak ada sesuatu yang dipegang sebagai satu hak milik. Tapi di balik makan buah itu, mereka menuju kepada kesombongan rohani. Ingin menjadi Tuhan. Nah, setelah manusia ingin menjadi Tuhan, maka nanti kita akan melihat kesombongan-kesombongan dunia akan muncul, saudara ya. Kesombongan-kesombongan duniawi. Perhatikan di dalam kitab Kejadian, di dalam Alkitab muncul kalimat begini. Perhatikan Kejadian pasal yang ketiga di ayat ke-22. Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakan sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Manusia telah mencapai level tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya tidak membahas detail ayat ini, tapi saya mau mengambil satu kalimat penting ini. Mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Artinya apa? Tidak perlu tanya Tuhan lagi. Kenapakah manusia berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan? Karena kita tidak tahu mau pilih yang mana. Saya ada kesulitan, ada dua pilihan. Saya nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka saya datang kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, tanya kepada Tuhan, kasih saya petunjuk ya Tuhan. Sekarang sudah tahu mana yang baik, sudah tahu mana yang jahat, tidak perlu doa lagi. Tidak perlu datang kepada Tuhan lagi. Kenapa? Karena dirinya sudah menjadi sumber untuk mengetahui baikkah, jahatkah, dia sudah bisa mengetahui secara sendiri, saudara. Maka kalimat ini menjadi cikal bakal yang sangat penting, nanti manusia akan semakin rusak di bumi. Lalu perhatikan nanti keturunan dari Adam dan Hawa yang melakukan dosa. Mereka yang menentukan sikap mereka melakukan segala sesuatu dan mereka rasa itu baik adanya. Ini kesombongan mulai muncul dan munculnya nanti yaitu di dalam konteks keluarga. Kesombongan apa yang muncul di dalam keluarga? Lamek keturunan dari Kain mempunyai kesombongan di dalam keluarga yang luar biasa. Karena dia merasa saya sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya tidak usah konseling sama leluhurku, sama orang seniorku. Saya nggak perlu tanya Kain, saya tidak perlu tanya semua saudara yang lain. Saya akan mengambil satu langkah mana baik, mana tidak baik. Yaitu ada orang muda yang melukai aku bunuh dia. Ini yang paling baik. Orang melukai aku harus ambil sikap. Mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang saya mau lakukan, mestinya yang baik, saya ampuni dia. Yang kurang baik, saya pukul balik dia. Tetapi Lamek mengambil satu keputusan. Lu lukai aku bunuh engkau. Setelah terjadi pembunuhan itu, Lamek dengan kesombongan yang luar biasa, dia pidato, saudara.
Dia umumkan kepada dua istrinya itu, Ada dan Zila. Dan dia umumkan bahwa dia sudah memilih yang terbaik. Dia sudah menghabisi seorang muda. Orang tua yang seperti Lamek yang sudah punya istri mestinya membimbing anak muda. Anak muda kalau kurang ajar, orang tua ini mengajari dia supaya jangan kurang ajar. Tapi anak muda kurang ajar, maka yang lebih tua ini menghabisi yang kurang ajar supaya tidak pernah ada lagi yang kurang ajar di bumi. Ini seperti tindakan Tuhan menghabisi orang fasik. Sekarang Lamek menghabisi, saudara. Ini semua cikal bakal dosanya dari siapa? Dari Kain itu. Kain menghabisi Habel. Sekarang Lamek menghabisi seorang yang muda itu. Ini semua kerusakan akan makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Sampai kepada zaman Menara Babel, mari kita berkumpul di satu tempat. Kita cari nama. Cari nama adalah tindakan untuk melawan Tuhan. Cari nama, kita tidak mau serak, itu melawan Tuhan. Tuhan bilang penuhi bumi. Mereka bilang tidak, kami tidak mau serak. Cikal bakal Menara Babel yang tidak mau terserak itu ada di dalam zamannya Kain. Kain tidak mau terserak, Kain mendirikan kota. Artinya apa? Tidak usah pindah lagi. Disinilah kami akan tinggal. Kota. Lalu di dalam zaman Menara Babel supaya kami tidak terserak, mereka mendirikan menara sampai puncaknya menuju langit. Perhatikan. Ini kesombongan yang luar biasa. Mereka mau menuju kepada tempat yang sangat tinggi. Mereka mendirikan bangunan yang sangat tinggi itu. Untuk apa? Untuk manusia menyatakan diri. Kami yang akan menentukan hidup kami. Kami yang akan menentukan apa yang kami pilih dan apa yang kami mau kerjakan. Tidak usah tanya Tuhan. Lalu mereka mencari nama. Mencari nama atau memberi nama, ini adalah tindakan memiliki. Tuhan memberi nama terang, Tuhan memberi nama gelap, Tuhan memberi nama ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada kata jantan, ada kata betina, ada kata manusia, ada kata perempuan. Tuhan yang memberi nama, artinya apa? Yang dapat nama sama yang memberi nama. Yang dapat nama akan tunduk kepada yang memberi nama. Ini semua tradisi Yahudi. Ini semua yang orang Yahudi mengerti di dalam konteks pemberian nama. Tuhan memberikan nama, maka kita yang dapat nama itu kita tunduk kepada Tuhan. Manusia, Tuhan sebut manusia. Tuhan waktu sebut manusia, maka manusia tunduk kepada Tuhan. Tuhan sebut perempuan, maka perempuan tunduk kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kepada manusia kuasa yang mirip seperti itu, yaitu Tuhan kasih kesempatan kepada manusia untuk memberi nama. Waktu manusia memberi nama, manusia akan memberi nama, si Adam memberi nama kepada istrinya Hawa. Maka istri tunduk kepada suami, saudara. Karena Hawa, nama Hawa diberikan oleh Adam. Maka Hawa tunduk kepada Adam. Adam itu kata yang dari Tuhan. Maka Adam tunduk kepada Tuhan. Hawa sebelum disebut Hawa namanya dipanggil perempuan. Maka perempuan ini harus tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sebut perempuan. Seluruh dunia ciptaan, baik yang ada di langit, burung-burung. Baik yang ada di darat, binatang melata, lalu yang ada di air, ikan-ikan. Semua sebutan istilah nama itu sebutan dari Tuhan. Maka waktu Tuhan menyebut semua klasifikasi seluruh jenis binatang di dalam grup-grup masing-masing, ini artinya seluruh jenis binatang, seluruh klasifikasi binatang dan tumbuhan, ini semua tunduk kepada Tuhan. Ada tumbuhan berbiji, tumbuhan yang bertunas, tumbuhan yang berbuah dan berbiji. Ini mewakili tumbuh-tumbuhan. Semua harus tunduk kepada Tuhan. Seluruh dunia tunduk kepada Tuhan. Lalu manusia tunduk kepada Tuhan. Sekarang ada bagian yang nanti manusia harus beri nama. Maka Tuhan menaruh binatang yang Tuhan cipta di depan manusia untuk nanti manusia memberi nama.
Oleh sebab itu, karena manusia memberi nama, itu artinya yang dapat nama akan tunduk kepada yang memberikan nama. Yang memberikan nama dianggap yang lebih senior. Lalu yang memberikan nama yang akan menguasai semua, akan mengatur semua. Sampai zaman sekarang kita juga sama. Kita punya nama dikasih oleh ayah dan ibu. Maka anak tunduk kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu tunduk kepada kakek neneknya. Karena nama ayah dan ibu itu diberikan oleh kakek neneknya. Misalnya nama ayahnya Acong, nama ibunya Butet. Ini pemberian dari kakek nenek. Maka ayah dan ibu tunduk kepada kakek dan nenek. Kakek dan nenek tunduk lagi kepada leluhur dia. Karena pemberian nama diberikan oleh orang yang ada sebelumnya, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat di zaman Menara Babel, mereka berkumpul, mereka mencari nama. Artinya apa? Kami tidak butuh Tuhan, karena kami sudah menjadi Tuhan. Lalu Tuhan yang ada di tempat yang tinggi, manusia yang ada di tempat rendah, ingin menuju ke tempat yang tinggi, dia kira dia bisa mencapai tempat yang tertinggi, padahal masih ada diam dunia, hanya menara saja. Kau tidak sanggup untuk dirikan sampai yang paling tinggi, karena engkau akan dikacau balaukan oleh Tuhan. Setiap kali manusia ingin naik ke posisi yang tinggi, kita lihat Alkitab catat, Tuhan turun untuk melihat. Waktu manusia ingin mencapai posisi yang tinggi, Tuhan turun. Tuhan yang dari tempat yang tertinggi, yang sudah sangat tinggi, tapi Tuhan turun. Ini prinsip yang sangat penting. Barang siapa yang ingin meninggikan diri, manusia ingin meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan mereka. Kita lihat manusia-manusia berdosa, kalau sudah sampai puncak meninggikan diri, ingin mencapai posisi Tuhan, pasti Tuhan akan turunkan mereka semua. Tadi saya sudah katakan semua benihnya adalah kesombongan rohani, lalu akhirnya nanti muncul semua hal-hal yang dunia. Saya akan ajak saudara untuk melihat konteks ini. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-18. Kita akan melihat Lukas pasal yang ke-18. Perhatikan Lukas pasal ke-18, waktu muncul kalimat, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini di dalam kitab Lukas ditempatkan di dalam konteks, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Di dalam Injil Matius, kalimat ini muncul di dalam konteks Yesus akan menegur semua orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah engkau, celakalah engkau. Di dalam Matius pasal ke-23. Tetapi Lukas menempatkan cerita ini di dalam kasus pemungut cukai dengan orang Farisi ini. Perhatikan, orang Farisi kita tahu di dalam Alkitab ditulis, mereka adalah orang-orang yang sombong secara rohani, saudara ya. Itu kuncinya, kesombongan rohani itu kuncinya. Waktu datang seorang anak muda kepada Tuhan Yesus, anak muda yang kaya. Lalu, apalagi yang masih kurang? Aku sudah melakukan segala sesuatu sejak masa mudaku. Aku sudah taat ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Ini dia sudah mencapai kesombongan rohani yang sangat tinggi. Dan dia lupa ada yang kau belum jalankan. Kau belum mencapai tuntutan Tuhan. Kau hanya mencapai tuntutan tradisi, kau kira kau sudah tunduk kepada hukum Taurat, padahal tuntutan Tuhan, kau gagal, karena kau gagal mengasihi sesamamu. Juallah semua harta milikmu, lalu ikutlah aku. Bagikan kepada semua orang miskin. Ikutlah aku. Orang ini pergi dengan sedih. Orang ini mencapai kesombongan rohani, saudara. Dia merasa semua aku sudah turuti sejak masa mudaku. Orang yang kaya begini, nanti muncullah kesombongan-kesombongan yang lain. Karena untuk urusan sama Tuhan saja dia sudah kurang ajar, apalagi urusan sama dunia. Kalau urusan dengan Tuhan, dia tidak menghargai Tuhan, maka bagaimana dia bisa menghargai ciptaan Tuhan? Bagaimana dia bisa menilai ciptaan Tuhan dengan benar? Maka dia mulai akan sombong, dia akan mulai menghina sesama yang Tuhan cipta itu. Perhatikan Lukas pasal yang ke-18 untuk kita mengetahui tema kesombongan rohani yang sejati. Kita lihat di dalam kitab Lukas untuk kita menemukan akar seseorang bisa mencapai kesombongan, akhirnya menjalar sampai kesombongan duniawi. Dimulai dari kesombongan rohani.
Lukas pasal yang ke-18, lihat ayat ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Menganggap diri benar, ini adalah urusan rohani. Tidak ada urusan dengan duit, tidak ada urusan dengan keluarga, dengan rumah, dengan tanah. Tidak ada itu. Urusannya berhubungan dengan aku orang benar. Benar secara apa? Ini bicara hal rohani. Dia menganggap dirinya benar. Lalu dia mulai memandang rendah semua yang lain. Cikal bakalnya dari sini. Kesombongan rohani tadi. Yesus mengatakan perumpamaan, ada dua orang pergi ke bait Allah. Lihat, ini semua bicara hal rohani. Pergi beribadah, pergi ke bait Allah. Ini urusan gereja, urusan ibadah. Untuk berdoa, urusan sembahyang, saudara. Berdoa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau sudah datang ke bait Allah, tidak mau menghargai Tuhan yang menjadi kepala gereja di situ, pemilik gereja yang adalah Tuhan, dia tidak hargai, bagaimana dia bisa menghargai yang lain? Kalau di rumah Tuhan dia bisa sombong. Apa yang terjadi kalau di dunia pekerjaan dan di dalam dunia keluarga? Saudara jangan balik, karena dia begitu sombong di dalam dunia pekerjaan, maka dia akan sombong di gereja. Terbalik, saudara. Karena dia sudah sombong di gereja, dia tidak takut kepada Tuhan. Maka di kantor, siapa yang bisa membuat dia takluk? Kalau Tuhan dia sendiri tidak takluk kepada Tuhan, kalau Tuhan saja dia berani lawan, apalagi bos di dalam dunia. Jadi kunci kerusakan adalah kesombongan rohani. Saudara. Perhatikan, Yesus kasih contoh tentang hal rohani. Dua orang pergi ke gereja, pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tidak ada urusan dengan bawa duit, tidak ada urusan dengan ini. Semua bicara hal rohani. Bicara tentang orang yang membenarkan diri. Lalu lihat, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Perhatikan ya, ada dua orang. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Dua orang ini waktu disebutkan langsung kita ngeh. Setiap kali bicara Farisi pasti rohaniawan. Setiap kali bicara tentang pemungut cukai pasti bicara dunia. Tukang korupsi, tukang peras orang. Selalu begitu. Tidak ada cerita bicara pemungut cukai. Langsung kita tahu, wah rohaninya luar biasa. Pasti mengerti Taurat Musa. Pasti mengajar firman Tuhan. Pasti membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Karena profesinya pemungut cukai. Tidak ada itu. Begitu dengar pemungut cukai, wah ini perampas. Ini perampok. Ini mengambil uang rakyat. Begitu dengar Farisi, wah belajar Taurat. Wah rohaniawan. Wah sejak masa muda turuti semua perintah Tuhan. Ini urusan rohani. Jadi dua orang ini muncul disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Satu mewakili yang rohani, satu mewakili yang duniawi. Pemungut cukai selalu dianggap duniawi. Dianggap orang yang terus sibuk bekerja. Karena duit, maka mereka akhirnya jarang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena duit, maka mereka tidak jalankan Taurat Musa. Tapi di sini heran. Yesus sebutkan, jangan kau memandang mereka rendah. Karena dia pemungut cukai, maka dia tidak ke gereja. Tidak. Dia pemungut cukai, tapi datang ke gereja. Lu Farisi juga datang ke gereja. Jadi jangan kau memandang rendah orang yang kau sebut duniawi ini. Perhatikan apa yang terjadi di ayat ke-11. Orang Farisi itu berdiri. Tidak ada uang yang ditonjolkan. Tidak ada perhiasan yang ditonjolkan. Waktu dia berdiri bukan untuk tunjukkan dia punya sertifikat rumah. Bukan tunjukkan dia lulusan S3. Ini loh ijazah saya. Ini loh kampus saya dengan profesor-profesor saya. Tidak ada itu. Dia berdiri lalu berdoa, saudara. Berdiri berdoa, tema ibadah itu artinya merendahkan diri. Waktu seseorang sudah merendahkan diri di dalam konsep perjanjian lama, merendahkan diri itu merendahkan diri, membungkukkan diri, kadang-kadang sampai muka menyentuh ke tanah. Kenapa muka disimbolkan harus menyentuh ke tanah? Karena manusia ini dari debu tanah. Kenapakah orang berkabung di dalam Alkitab? Mereka duduk di debu, di abu, lalu mereka ambil debu atau abu atau tanah, mereka akan taruh di kepala mereka untuk menyatakan kami tidak ada apa-apanya. Kami hanyalah debu semata-mata. Mereka merendahkan diri, lalu mereka datang sujud kepada Tuhan di dalam doa. Orang Farisi mestinya sedang merendahkan diri karena sedang berdoa, saudara. Lalu kita lihat akar kesombongan rohani dia
memunculkan kesombongan duniawi dia. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Saudara lihat ya, kunci utama kesombongan, keangkuhan hidup dimulai dari kesombongan rohani. Setelah itu dia mulai memandang rendah kepada semua. Karena dia sudah memandang rendah Tuhan, bagaimana bisa menghargai orang yang ada di bumi ini? Aku tidak sama seperti semua. Aku bukan perampok. Perampok ini urusan duniawi. Perampok urusan dengan mengambil uang. Aku tidak urusan dengan uang-uang. Aku urusannya rohani. Ini kesombongan rohani. Padahal mereka adalah perampok-perampok, saudara ya. Mereka adalah orang yang mencuri firman. Mereka adalah orang yang merubah firman Tuhan dan mengajarkan kepada murid-murid mereka. Mereka pergi mengabarkan Injil, mengarungi lautan dan daratan untuk mendapatkan satu, dijadikan pengikut agama mereka yang lebih jahat, saudara. Mari kita lihat, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Ini semua yang bukan. Ini urusan duniawi, urusan uang, urusan perzinahan. Tidak seperti pemungut cukai ini. Ini. Aku rohaninya tinggi, bukan seperti orang rohani rendah. Waktu dia sedang menonjolkan semua prestasi-prestasi rohani, sekaligus menghina orang-orang yang ada di dunia, dia memisahkan dirinya dengan orang-orang duniawi. Saat itulah kita akan melihat nanti Yesus akan memberikan tanggapan. Belum selesai di situ, ayat ke-12. Dia mulai menyatakan kesombongan rohani dia kembali. Di ayat ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan. Aku tidak rampok. Rampok itu curi, ambil. Aku beri. Lebih baik memberi daripada ambil. Lu rampok, aku beri. Luar biasa, saudara. Ini kesombongan rohani dia pamerkan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kalau berpuasa, kau harus duduk di abu, saudara. Waktu sudah berpuasa, kau rendahkan diri, tidak berani kau congkak lagi. Berpuasa adalah urusan rohani. Berpuasa dia jadikan semacam satu alasan untuk dia nonjolkan diri. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Yahudi memberikan 1/10 bukan dari segala hasil apapun, saudara. Ada ketetapan-ketetapannya. Tapi apapun yang ku dapatkan, ku kasih. Apapun, aku kasih. Luar biasa kesombongan rohani. Pemungut cukai, tidak ada prestasi apapun. Karena orang ini adalah orang yang rendah hati secara rohani. Orang kalau sudah sombong rohani, maka dia akan sombong duniawi. Orang kalau sudah rendah hati rohani, maka dia tidak akan sombong duniawi. Saya ulangi ya, orang kalau sudah sombong rohani, dia akan sombong duniawi. Orang kalau sudah rendah hati dalam hal rohani, tidak ada lagi yang dia sombongkan untuk hal duniawi. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Kenapa jauh-jauh? Karena dia baru ambil uang orang, malu. Dia sadar, aku tidak layak masuk ke rumah Tuhan. Dia berdiri jauh-jauh. Bukan Tuhan yang mengusir dia. Tuhan menyambut semua orang berdosa. Tapi orang-orang rohaniawan yang mengusir semua kelompok-kelompok pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Mereka tidak boleh masuk di dalam kelompok orang suci-suci. Oh, pemungut cukai datang ke rumah Tuhan, tapi tidak boleh masuk. Waktu dia tidak boleh masuk karena dia rohani baik, maka dia tetap berdoa. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Masuk ke rumah Tuhan, tidak dikasih masuk. Dia berdiri jauh-jauh. Sekarang dia ke atas pun tidak berani. Bayangkan, orang yang begitu remeh, begitu rendah hati, begitu rohani ini, apakah orang ini sampah? Jawabannya tidak. Dia seolah-olah tidak ada gunanya. Orang yang malu, ke gereja malu, lihat langit juga malu. Dia memukul dirinya. Pemungut cukai memukul diri
Itu kalau hutang banyak, saudara. Dia nyesel, kenapa aku main judi, aku hutang. Dia nyesel, dia pukul diri. Aku pukul diri karena kerasukan setan, seperti orang Gerasa dan Gadara, ambil batu, pukul-pukul diri. Lalu pukul-pukul diri, kenapa? Lagi latihan ilmu kebal. Dia pukul-pukul dirinya, lalu dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Inilah yang namanya merendahkan diri di dalam ibadah. Menundukkan diri. Aku bukan orang benar. Aku bukan mau seperti Tuhan. Aku orang berdosa yang minta belas kasihan Tuhan. Nah, di dalam cerita Farisi dan pemungut cukai inilah muncul kalimat yang tadi saya sebutkan. Mari kita lihat ayat ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekarang saya akan kembali untuk menyoroti mengenai kesombongan rohani yang menyebabkan keangkuhan di dalam hidup dunia ini, saudara. Banyak orang tidak melihat poin ini. Banyak orang selalu merasa, oh, orang ini sombong di dalam dunia mencapai prestasi, level ilmu yang sangat tinggi. Dia sudah mencapai kekayaan yang begitu banyak. Sekarang menjadi sombong. Oleh sebab itu nanti dia pelayanan, dia juga akan menjadi sombong. Sebelum dia masuk ke gereja melayani, dia sudah sombong rohani. Waktu dia kerja mendapatkan uang, dia andalkan Tuhan atau andalkan kepintaran dia. Dia sudah sombong rohani. Waktu dia punya bisnis semakin hari semakin banyak. Proyek-proyek semakin hari semakin luas. Di dalam hidupnya, pernahkah dia berdoa minta petunjuk Tuhan? Di dalam sehari-hari masihkah dia tunduk kepada Tuhan? Aku ini debu dan abu lalu datang berdoa kepada Tuhan? Atau aku ini konglomerat, Tuhan engkau yang harus datang kepadaku. Waktu orang ini setiap hari Minggu dia merendahkan diri datang ke rumah Tuhan atau minta pendeta datang ke rumahnya, khotbah di rumahnya, lalu dia dengar sambil duduk di ruang tamu, saudara. Mengapakah hari Minggu semua orang datang ke gereja? Untuk menyatakan satu sikap merendahkan diri. Lu tinggalkan rumahmu, di komplek rumahmu, gereja jauh lebih jelek dari rumahmu. Kau tinggalkan rumahmu yang begitu mewah. Kau harus datang ke rumah Tuhan yang sekarang lebih jelek dari rumahmu. Kau siap rendahkan diri? Banyak orang kaya tidak mau ke gereja yang miskin karena kursinya tidak nyaman untuk dia. Karena AC-nya tidak cocok untuk dia. Lalu dia datang satu kali, setelah itu belum khotbah dia sudah kabur dan pulang dan tidak mau datang lagi. Mengapa banyak orang kaya ingin kebaktian di mall? Kenapa orang kaya ingin kebaktian di hall-hall yang besar dengan AC, dengan fasilitas yang begitu bagus? Mobil dimasuki ke mall tersebut, ada tukang parkir yang jaga, satpam yang jaga. Lalu begitu keluar langsung masuk, itu begitu banyak orang jualan, lalu lalang makanan semua berlimpah. Kenapa banyak orang kaya lebih condong mau ke tempat-tempat seperti itu? Karena cocok dengan kehidupan dia, saudara. Coba bayangkan, dia dari perumahan komplek yang begitu mewah. Lalu ada gereja di komplek yang begitu kecil, yang ajarkan kebenaran. Lalu dia akan datang ke gereja itu. Bagi dia kalau datang ke gereja itu, dia turun level. Konglomerat kok datang ke gereja kecil? Kalaupun dia mau datang ke gereja itu, dia akan sumbang, kasih tanah yang gede. Bangun dulu sampai besar, baru aku ke sana. Jikalau ada konglomerat yang masih mau ke gereja yang kecil dan miskin, karena di situ ada firman Tuhan yang sejati dikabarkan, saya hormat sama orang kaya itu. Dan kalau orang kaya masih mau duduk di kursi bakso, dengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir, saya hormat orang seperti itu. Kita melihat kesombongan rohani seseorang, kalau itu belum dibereskan, maka keangkuhan hidup satu persatu akan muncul dan tidak pernah akan habis-habis. Contoh teladan yang kita harus lihat adalah kehidupan Tuhan Yesus. Di sorga yang begitu tinggi, dia sudah disembah oleh para malaikat. Dia adalah Allah yang sejati itu. Dia sudah ada di posisi yang paling tinggi. Dan dia sudah disembah oleh para malaikat. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya.
sampai yang paling rendah menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi manusia saja sudah rendah. Lalu di dalam level manusia di zaman dulu, hamba adalah yang paling rendah lagi. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Sangat remeh dan sangat rendah. Di dalam pelayanan dia yang tidak dilihat oleh orang, dia sudah mencapai level yang luar biasa. Dia pengorbanannya sampai betul-betul mengosongkan diri. Orang yang seperti ini dibuang dan dilupakan oleh orang. Siapa yang sangka yang merendahkan diri seperti inilah yang akan ditinggikan oleh Bapa. Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ditinggikan, saudara. Di dalam Alkitab kita akan melihat beberapa contoh. Satu di dalam Perjanjian Lama, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar di dalam Daniel pasal yang keempat. Nebukadnezar dicatat adalah seorang yang begitu sombong. Orang yang sudah meninggikan diri yang luar biasa. Karena kerajaan dia begitu kokoh adanya. Begitu berkembang. Dan tentara dia, militer dia, istananya, semua fasilitas dan kekayaan. Begitu berlimpah di dalam kerajaannya. Dan dia mencapai level seperti Tuhan. Dia merasa seluruh dunia adalah kekuasaan dia. Dia sudah mencapai posisi yang paling tinggi. Dan dia harap semua bangsa-bangsa akan sujud menyembah. Tuhan lihat, kau sudah mencapai level tertinggi. Aku turunkan engkau sampai level yang paling rendah. Yaitu engkau akan makan rumput. Kau akan tundukkan kepalamu. Kau akan ambil rumput. Kau akan kunyah rumput. Seperti lembu. Seorang yang ada di tata kerajaan, sekarang ada di padang belantara. Seorang kalau makan, bisa pilih-pilih semua menu makanan, sekarang nggak bisa pilih, hanya rumput yang jadi makanan. Seorang yang kalau rambut panjang, langsung dayang-dayang akan datang potong. Seorang yang sudah rambutnya kotor, tinggal perintahkan siapa saja, kau keramasin saya, langsung rambut dikeramasi. Kau akan panjang rambutmu, seperti rambutnya burung. Seorang yang kukunya akan panjang, kalau sudah panjang sebagai seorang raja, kalau kukunya panjang tinggal panggil dayang-dayang, tolong potongin. Dan dia akan berkuku panjang. Mari kita lihat cerita ini di dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Ini contoh yang saya ambil di dalam Perjanjian Lama, nanti kita akan lihat yang di dalam Perjanjian Baru. Perhatikan kitab Daniel pasal yang keempat. Ayat pertama LAI kasih judul di atasnya, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Nah, kita tidak bahas detail cerita ini. Saya akan ajak saudara melihat dari ayat ke-30 Daniel pasal yang keempat. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Semua kuku, saudara ya, kehebatannya. Raja belum habis bicara. Ada interupsi ya. Ketika suatu suara terdengar dari langit. Wah, cerita ini menarik. Waktu manusia meninggikan diri, Tuhan interupsi. Dari langit terdengar suara. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kau meninggikan diri, yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Oh, manusia begitu dihormati, dia adalah raja yang besar, sekarang menjadi seperti burung. Kukunya, rambutnya, lalu makanannya.
Baik makanannya mirip seperti yang lembu, baik rambutnya mirip seperti yang bulu burung Raja Wali, baik kukunya mirip seperti kuku burung. Artinya apa? Dia direndahkan menjadi seperti binatang. Ini contoh di dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita akan lihat Kisah Rasul pasal ke-12 contoh di dalam Perjanjian Baru. Ini menarik. Perhatikan Kisah Rasul pasal yang ke-12 di ayat ke-20. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Duduk di atas tahta itu tempat duduk yang tertinggi di dalam kerajaan. Bukan tertinggi secara sentimeter, tapi kalau raja sudah duduk di tahta, itulah posisi tempat duduk yang tertinggi di dalam seluruh kerajaan. Karena siapa yang bisa duduk di situ selain daripada raja tidak boleh duduk. Kalau raja tidak izinkan ratu duduk di situ, ratu tidak bisa coba-coba duduk di situ, saudara. Perhatikan di Kisah Rasul pasal ke-12 ayat ke-22. Dan rakyatnya bersorak membalas, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara perhatikan yang Herodes ini menarik. Ia tidak memberi hormat kepada Allah. Kesombongan rohani menyebabkan kesombongan di dalam pemerintahannya. Kesombongan Nebukadnezar, kesombongan rohani. Karena dia merasa dirinya sudah jadi Allah. Melampaui semua yang lain. Maka karena kesombongan rohani seperti itu, dia mempunyai kesombongan di dalam kerajaannya. Jadi kita lihat di dalam Alkitab memaparkan satu rahasia yang begitu penting ini. Saudara mau membereskan kesombongan-kesombongan dunia, bereskan dulu kesombongan rohani saudara. Jikalau saudara datang kepada Tuhan, minta ampun dan pertobatan kepada Tuhan. Mulai hari ini, saudara betul-betul mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara betul-betul tempatkan diri sebagai seorang hamba yang rela melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Maka saudara dapat berkat yang orang anggap kecil. Saudara merasa ini sudah berkat yang sangat besar. Karena aku ini hamba yang tidak ada hak untuk dapatkan apapun. Tapi Tuhan yang kulayani memberikan berkat. Bagi orang terlalu sedikit berkat ini. Tapi bagi saya, ini anugerah yang seharusnya saya tidak pernah bisa dapat. Karena seorang hamba hanya melakukan apa yang harus dia kerjakan. Kalau Tuhan kasih upah, itu anugerah dan puji Tuhan. Kenapakah di gereja banyak orang tidak mau melayani? Bukan karena malas, kunci utamanya karena kesombongan rohani. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang Israel kenapa memberontak terus di padang gurun? Karena mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapakah 40 tahun mereka ada di padang gurun? Supaya mereka kurendahkan hatinya, saudara. Mereka begitu sombong, mereka minta ini, minta itu. Karena hati belum rendah di hadapan Tuhan. Maka mereka menghina pemberian Tuhan, mereka menghina manna. Mereka ingat semua yang enak-enak di Mesir. Kuncinya apa? Kuncinya sudah sombong rohani. Maka mereka waktu menyembah lembu emas, inilah dia Tuhan yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Mereka mempunyai kesombongan bahwa yang keluarkan kami bukan Tuhan, tapi lembu ini. Bayangkan, kesombongan rohani seperti itu, Tuhan begitu sabar kepada mereka yang sombong rohani selama 40 tahun. Dan sampai waktunya tiba, Tuhan baru habisi mereka. Oh puji Tuhan jikalau di dalam gereja banyak orang yang rendah hati. Oh puji Tuhan di dalam gereja jikalau ada orang yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak lagi sombong secara rohani. Dan tidak lagi sombong secara materi. Maka semua orang yang melayani tidak lagi kita pandang bulu. Ini kayakah? Ini miskinkah? Kita semua datang di hadapan Tuhan. Kita semua datang mohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan terima pelayanan kita yang seorang
hamba yang tak berguna ini. Amin. Maka saudara-saudara yang sudah mencapai semua prestasi-prestasi dunia, baik ilmu kah, baik harta kah, lalu saudara mulai sombong, karena itu membuat saudara jadi sombong? Tidak. Kesombongan rohani itu kuncinya. Saudara tidak menghormati Tuhan, maka saudara akan salah tafsir kepada semua ilmu yang saudara capai. Saudara tidak menghormati Tuhan, maka saudara menerima pujian dari manusia, dan saudara telan pujian itu, lalu saudara konsumsi pujian itu, sehingga saudara menjadi sombong rohani. Tapi kalau saudara adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, semua pujian yang saudara terima, saudara hanya katakan, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, bukan kepadaku. Lalu kita hidup di dalam dunia, tidak lagi diombang-ambingkan, baik oleh pujiankah, oleh kutukankah. Kita stabil di dalam dunia ini. Rohani kita stabil. Kena bully sedikit, langsung tinggalkan gereja. Kena marah sedikit, tinggalkan gereja. Lalu tersinggung di gereja, tidak mau lagi melayani. Itu semua manusia duniawi. Itu kesombongan rohani yang luar biasa. Kenapa engkau meninggalkan rumah Tuhan? Aku kecewa. Kau yang menentukan baik dan jahat. Kau kira lebih baik tinggalkan. Kau kira kalau datang itu tidak baik. Kau sudah menjadi Tuhan atas dirimu. Kau mestinya datang kepada Tuhan. Bukan kau ambil keputusan sendiri. Jadi akar dari semua permasalahan hidup ini karena ada benih dosa dan keinginan yang dibuahi. Lalu inti utama dari semua cikal bakal yang saya sudah bahas, karena manusia ingin menjadi Tuhan. Karena ingin menjadi Tuhan, maka muncullah semua implikasi dosa-dosa yang lain akan keluar semua, saudara. Karena tidak ada hati yang takut akan Tuhan, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka muncullah semua egosentris, semua keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia, yang sudah merasuk di dalam diri manusia, lalu manusia menghidupkannya kembali. Biarlah kita tidak dirubah oleh dunia menjadi serupa dengan dunia. Kita dirubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambar anaknya yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk tema hari ini. Berterima kasih untuk begitu banyak sesi yang Tuhan sudah berkati. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan sudah beri kepada kami untuk melayani. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setelah kami mengikuti acara ini, kami semakin giat lagi melayani Tuhan. Tuhan, tundukkanlah kesombongan rohani kami. Tuhan, rendahkanlah hati setiap kami. Dan kami mau ya Tuhan, menjadi seperti seorang anak kecil lagi di dalam rumah Tuhan yang rindu melayani Tuhan. Pada saat semua rasul-rasul sudah mencapai kesombongan rohani, Yesus menyuruh mereka harus seperti seorang anak kecil. Merendahkan diri sampai seperti seorang anak kecil. Tuhan, berilah kami rohani seperti itu, sehingga di antara kami tidak ada yang merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, tidak ada yang lebih senior daripada yang lain. Semua kami adalah statusnya adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada istilah anak-anak Tuhan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Semua kami disebut anak-anak Tuhan. Tidak disebut anak Tuhan yang pertama, anak Tuhan yang kedua. Kami semua dikasih status anak-anak Tuhan. Tidak ada perbedaan yang laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan dia seorang yang sudah lama di dalam dunia melayani atau seorang yang baru melayani. Semua yang diselamatkan oleh Kristus, kita semua disebut anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Oleh sebab itu, biarlah setiap kami rendah hati, seperti sebutan yang sudah disebutkan, yaitu anak-anak. Tetapi untuk hal rohani, kami tidak mau jadi seperti anak yang terus minum susu saja. Untuk hal rohani, kami mau dewasa rohani. Pada saat kami sudah dewasa rohani, ajar kami ya Tuhan, supaya kami tidak lupa, kami tetap anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan untuk semua kegiatan ini, dan meskipun adanya wabah COVID,
kita tidak bisa ketemu secara fisik pembicara sama yang hadir, maka melalui acara seperti ini, Tuhan satukan kita melalui jarak jauh yang sekarang menjadi dekat. Karena saudara bisa lihat langsung, melihat wajah dengan begitu jelas. Puji Tuhan, dengan acara ini, harap setiap kita dibangunkan dan kita semakin menuju kedewasaan rohani dengan status tetap disebut anak-anak Allah. Ingat baik-baik, sehebat apapun saudara, kita adalah anak-anak Allah. Anak berarti terus menunggu proses pertumbuhan. Anak berarti tidak pernah puas mendapatkan sesuatu, tidak pernah berdiam diri. Anak berarti terus akan belajar, terus akan belajar, terus akan belajar, terus akan belajar. Inilah rendah hati yang sesungguhnya, yang selalu mau belajar, terus mau mengejar, terus haus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua kesempatan ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.